nyampe juga di daerah mana sih bang? Desa Banjarsari. Desa Banjarsari, tepatnya Desa Banjarsari, Kecamatan Ciawi, kampungnya Caringin. Kampung Sari. Sebenarnya kita jalan-jalan doang ya, jalan-jalan doang awalnya, tapi kita nemu disuguhin kopi nih, mantap. Kopi Akhirnya kita ngobrol. Ini apa tuh bang? Natural ya? natural. Dan setelah cerita-cerita tadi ternyata ada uniknya bro. Uniknya ternyata beliau ini awal mulanya justru bukan di kopi dunianya. Dia tuh terdampar di sini. Gimana sih bang ceritanya bang? Ceritanya sih sebenarnya dari tahun 2012. Awalnya kan di Lampung tuh. Di Lampung, saya di kantor Bantuan Hukum Lampung, KBH Lampung. Ya biasa advokasi petani, termasuk ada salah satunya yang kopi. Ya, ada petani karet, petani singkong kayak gitu, tanaman keras. Nah dari advokasi hukum di sekitar tahun 2000 ya 2013 2014 ya. Nah itu ada beberapa kawan yang memang mengadvokasi anak korban eksploitasi seksual. Jadi usianya masih di bawah 18 tapi mereka sudah ya masuk dalam dunia prostitusi kayak gitu ya. Dijual. Ada yang dijual oleh orang tuanya, ada yang dikerjain pacarnya gitu. Pokoknya latar belakangnya itu memang latar belakang yang nggak enak lah kalau diceritain. Awalnya dari situ, jadi advokasi itu. Nah di tahun 2014 tuh sudah mulai itu trading. Jadi 2012 sih kita masih gagasan-gagasan aja. Nah masuk langsung ke tradingnya itu awalnya memang kita jual kopi luwak ke Belanda. Nah, berapa kali trading jalan gitu kan. Jadi teman saya di sana namanya si Robert Porter. Dia sebelumnya gue jelasin dulu. Jadi sebelumnya itu akhirnya kita bersepakat lah, saya sama teman itu buat yayasan namanya Bantuan Kopi. Di sini namanya Bantuan Kopi, di sana Bantuan Kopi. Gitu. Jadi kayak sister lah di Indonesia, sister. Kita yang organisir segala macam sama menyalurkan bantuan apa, konseling, terus ada rumah aman, lalu ada biaya rumah sakit. Hubungannya konteksnya dengan kopi dari Bantuan Kopi itunya? Oh gini. Nah, ini agak-agak penasaran gitu loh maksudnya. Jadi itu ceritanya kan ya memang kita semua kan kalau kopi kan beda budaya, beda bahasa, beda negara, ketemu dengan kopi itu kayak bahasa universal gitu ceritanya. Jadi temanya tetap advokasi. Jadi ketemu dengan si Robert itu juga mulanya itu kita penelitian hukum bareng. Dia dari Universitas Tilburg, saya dari kantor bantuan hukum. Jadi kita itu pengen tahu sebetulnya pertimbangan apa yang dilakukan oleh hakim, sehingga misalkan satu kasus, misalkan kasus KDRT atau kasus yang nyangkut perdata atau pidana ya, meskipun kasusnya sama, pencurian misalnya, tapi kok vonisnya bisa beda-beda. Kan itu ada subjektivitas hakim. Hakimnya kan ada 3 di sini, ada hakim ketua sama hakim anggota. Lalu kenapa keputusannya itu bisa jadi berbeda di masing-masing kasus? Nah itu yang kita cari. Nah itu kan 2 minggu kita di Jogja, terus di Lampung. Singkat cerita capek lah kita kan. Nah nyarilah tempat spa gitu kan. Capek-capek kayak gitu kan. Ngobrol lah kita kan. Pokok disodorin
foto-foto, ya, kita tunjuk aja kan, nih fotonya yang ini nih, Oh. gitu kan. Nah udah singkat cerita di dalam kita ngobrol sama, saya masih melihat itu anak-anak lah, meskipun sekitar 18. Kalau udah daerah wisata itu ya sudahlah, banyak lah. Oke. Iya. Kalau di Google bisa cari itu banyak. Nah dari situ habis spa kita ngobrol tuh sama Robert itu. Robert, ini yang tadi mijit gue itu dari Sukabumi. Padahal itu di Jogja. Kayak gitu. Sebelumnya di mana? Sebelumnya ke ini dulu malah ke arah Sumatera dulu dia sebelumnya, baru ke Jogja. Jadi ada dia per 3 bulan. Oh, ada rolling itu ya. Ada itu ada rolling. Shiftnya per 3 bulan, bro. Itu memang jaringan. Itu emang jaringan. Sip-sipan ada rollingnya. Ada rollingnya. Ada mutasi. Mutasi. Mutasi istilahnya lebih Iya, lebih halus. familiar. Mutasi. Nah, kalau kita perdalam lagi kan salah satu definisi trafficking itu kan satu penempatan, terus kemudian ada distribusi, kayak gitu. Jadi ada mobilitas, juga ada penempatan. Salah satu definisi trafficking ya kita bilang sih itu human trafficking, meskipun secara halus ya itu pekerjaan bagi mereka, itu sebuah pekerjaan, sebuah profesi, tapi model seperti itu tuh ya, nah ketemulah kata kunci trafficking gitu. Lalu di Lampung saya cerita juga bahwa ada teman dari lembaga advokasi anak yang sudah duluan melakukan advokasi anak yang korban eksploitasi seksual gitu. Nah itu anak-anak SMP, SMA gitu. Apalagi kalau zaman dulu mungkin antar teman atau antar pacar ya, itu pasti Ada Nah, temen nggak yang bisa misalnya ya. pasti adik paham lah kode-kode kayak gitu. Iya. Kita punya clue trafficking. Lalu ada teman juga yang memang sudah ke advokasi anak. Ya sudah, kita konsentrasi aja akhirnya melihat situasi kayak gitu. Ya kita buat charity aja. Jadi kita jual kopi karena sama suka ngopi kan, apalagi di Lampung banyak kopi. Jadi kopinya itu kita jual ke luar. Saya kirim ke Robert yang menjualkan itu di komunitasnya. Terkumpul uang, lalu uangnya itu untuk ada rehabilitasi, advokasi, terus pendampingan psikis, terus ada, kalau dihukum kan ada advokasi anak, itu ada peradilan hukum ya, ada anak yang berhadapan dengan hukum kalau dia memang jadi tersangka. Karena di satu komunitas lokalisasi misalkan, mereka tuh ada juga anak-anak itu, harusnya kan mereka harus keluar dari situ ya, tapi entah ada orang tuanya, ada saudaranya, akhirnya masuk dalam komunitas itu. Dan Awalnya begitu, kecemplung lah di kopi Oh. akhirnya. Oke. Yaudah, yang paling clue, yang paling enak kan ya, karena kita suka kopi, jual aja kopi. Semua orang kan suka kopi. Jadi kita tetap pakai bahasa Indonesia bahwa ini bantuan. Kalau legal aid, bantuan hukum, sama legal service itu dia nempel ke institusi negara. Misalkan kayak di peradilan agama ada legal service-nya dari pro bono pengacara yang piket di pengadilan agama. Jadi masyarakat yang kurang mampu atau tidak mengakses hukum, mereka punya pengacara piket tuh yang ditunjuk negara untuk mendampingi. Tapi kita legal aid, kita punya bantuan hukum, sediakan lawyer yang bisa mengadvokasi. Nah kata aid atau bantuannya itu kita pakai. Terus kopi itu mempersatu dua benua yang berbeda benua itu. Luar biasa ya kopi. Gitu, namanya kita bantuan hukum. Jadi ternyata yang kita tahu perkebunan kopi itu hanya dijual bin ke para kasarnya pelaku bisnis kopi. Tok gitu maksudnya doang gitu. Saya tahunya sampai situ, Bang. Ini
dari cerita abang ini ya makin lebar lagi gitu loh. Ternyata dari dunia advokasi dan lain-lain dan bahkan charity gitu kan. Jadi masuknya ke kopi sama, cuma beda komoditi aja ya. Kalau trafficking itu manusianya, kalau kopi kan tradingnya yang diperjualbelikan Kopinya. kopi, komoditi komoditi kopi, Komoditi, iya. bukan komoditi manusia. Nggak ada coffee trafficking ya bang, soalnya adanya human trafficking. Ada trafficking. Gitu. tapi itu Sorry. hubungannya sama Belanda itu kayak nostalgia mungkin ya buat mereka ya, karena kan dari zaman dulu juga kopi dari Indonesia ke Belanda juga udah diekspor kan lewat Ya mereka familiar kalau udah kopi ya Jawa, Java kopi atau Sumatera kopi itu udah terkenal banget. Bahkan kalau VOC ya. ya kalau udah ke Amsterdam kemana itu orang kita banyak. Lihat muka kita udah dari Ada biaya iya tahu gua. Udah rasa kopi. tahu gua. Kenal kayaknya Kayaknya kenal nih. Nah, Gua pernah di sana. Ini lagi yang lebih menarik lagi bang ya, mungkin dari hasil kebun negeri kita sendiri nih ya, itu diekspor ke sana untuk tujuannya amal, kita sebut amal aja ya, ya amal untuk kasarnya ya penduduk Indonesia juga yang mereka kita bantu gitu kan, dari hasil penjualan ekspor kita ke Belanda. Ini memungkinkan nggak bang untuk kasarnya si pasar ini akhirnya kita balikin lagi ke bawah, bukan bawah ya maksudnya, balikin lagi ke rumah kita lah gitu, balikin ke rumah kita lagi sebagian. Misalnya gini, salah satu contohnya teman-teman kita nih kan, ini yang saya tahu ya, maksudnya saya belum survei banyak juga, ini cuman sepemikiran saya doang gitu, saya tidak mewakili siapa-siapa, bahkan survei gitu. Yang saya tahu karena saya balikin ke diri saya sendiri gitu kan. Misalnya ketika pas saya minum kopi nih, pagi mesti ngopi kan, udah edik saya kopi bang gitu. Sore mesti ngopi, kalau saya ngopinya udah harganya ya harga-harga sekarang lah ya. Ya berantem juga saya sama istri kalau sehari 2 kali, belum rokoknya gitu kan bang. Kalau saya kan 5 kali juga nggak ada masalah. Iya kan kebunnya Banyak abang stok. ada. Kalau saya enggak maksudnya. Nah di sini nih mungkin nggak sih suatu saat orang-orang seperti saya ini bisa menikmati kopi asli. Maksudnya dalam artian ya dari kebun sendiri, dan kita proses pembuatannya juga kita tahu sendiri gitu kan. Dan yang saya rasain ya memang lebih nikmat ini gitu loh. Mungkin nggak sih daya beli untuk di orang-orang yang seperti saya ini ditolong juga gitu loh bang. Mungkin nggak? Kalau dilihat dari HPP-nya sih sebenarnya bisa aja, bisa berjalan gitu. Jadi masyarakat juga punya hak juga kan untuk merasakan kopi nikmat, kopinya enak, terus harganya terjangkau. Soalnya di kafe kan memang soal pajak gede, pajak dari tempat ya pajak restoran kan. Ya, kalau kita distribusikannya itu secara komunal, terus kemudian jalur distribusinya dari produsen bisa langsung ke mereka gitu, itu kan bisa memutus mata rantai banyak. Nah balik ke bantuan kopi, sebetulnya dulu kita punya cita-cita tuh ada 5 tempat, ada di Lampung, Bogor, Bandung, NTB, antara Jogja atau Bali kayak gitu, antara Jogja atau Bali. Tapi kalau udah NTB di Lombok itu berarti pilihannya Jogja untuk pengembangan bantuan kopi. Coba bantuan kopi ini balik lagi ya, karena tradingnya itu luwak kan di Eropa ada kampanye happy animal ya. Jadi nggak bisa kita mengeksploitasi binatang, suruh lu makan luwak sebanyak makan kopi sebanyak-banyaknya, kita ambil terus kita, nah itu kita juga mengeksploitasi binatang kayak gitu. Terus kemudian ditanyakan apa, kalau ini memang luwaknya liar itu ditakar apa enggak, misalkan dalam 1 hektar gitu, luwaknya dilepas liarkan, mereka makan sendiri. Kalaupun sudah sampai sejauh itu, kemudian sertifikatnya mana, kan kita nggak ada. Luwak aja
entah luwak bener entah apa kan nggak ada standarisasi sama nggak ada sertifikasi. Itu yang mereka cari. Karena kita mentok di legalitas seperti itu, akhirnya ya sudah berhenti trading kopi luwak. Kita berpikir untuk ya udah kopi reguler aja kayak kopi sekarang. Tapi kan terbentur kalau ekspor kalau apa itu modalnya tinggi banget. Terus kalau kami hanya trading, kita nggak punya standarisasi kopi yang standar sesuai permintaan buyer gitu. Kalau kita minta dari beragam petani gitu kan. Dan kalau misalkan kita harus supervisi petani kan effortnya juga usahanya sangat, ya akhirnya pilihannya nanam sendiri. Abang Iya. yang selama ini abang garap berapa luas bang kebun kopi ini? Yang udah tertanam tuh 50 hektar. 50 hektar cukup lah 2 kontainer. Ya nggak usah semua dijual keluar. Iya. Dijual keluar itu sekalian kampanye. Selebihnya kan kita aja sebenarnya masih kurang. Daerahnya masih daerah sini bang kebun. Di Megamendung. Kalau misalnya kita ini kan sebenarnya dua orang gabut bang, selalu penasaran gitu sama kayak bentukan kebunnya kayak apa gitu. Boleh dong bang diajak-ajak. Besok boleh. Oh gitu. Nah, besok. Nah tuh berarti besok kita ke kebun kopi. Lanjut ya. Lanjut ya kita. Treknya gimana bang? Langsung. Masuk Ya, lah ya nih masuk lah. Masuklah motor ini masuk. masuk ya. Asik nih. Nanti kita ngopi di kebun bang. Kayaknya seru tuh ya. Ini kebun yang udah apa lagi perawatan gitu. Hampir rata-rata hampir segitu. Apanya? Tinggi pohon Oh, sudah sekitar 19 bulan. Oh, Kita 80 sentian. Iya udah senyum lah, kita udah bisa senyum. Ada kehidupan, nggak ada harapan. Dan yang masih di tempat ini tuh ada apa namanya penyemayannya di sini di belakang. Di belakang. Di belakang sini ada penyemayannya. Itu buat Oktober nanti kita mau nanam lagi. Ada stok 130.000 lah. Ada 3 campur, ada ateng, ada 3 rutang, kayu 2. Begitu. Nanti kita blok buat single origin. Ateng semua, 3 rutang semua. Gayo. Berarti standarisasi pola petik kayak gitu juga yang memang harus benar-benar di ini ya bang, maksudnya disosialisasikan para petani yang di lapangan ya, Bang, ya. Iya petaninya. Gitu. Baru kita kekurangan beans kalau misalkan buyer nanti permintaannya banyak, baru kita nyari ke petani sekeliling gitu. Oh jadi abang sudah punya standar sendiri kalau di kebun abang. Mantap itu. Dua tahun Itu kan lagi. ada berapa? 50 hektar. Kita bagi 10 aja kali ya. Buat camping ground. Anjing rusak gitu. Ya kalau udah 1 meter lah nanti kita buat agrowisata. Nah, iya bang. Kalau lagi bulan September kan berbunga semua itu cakep Asik ya. putih. Nggak ada lapak camping tuh. Ya, jadi awal mulanya kita ngobrol tentang kopi. Awal apa ya? Jadi saya cuman kesini tuh ngunjungin kakak saya yang paling besar di sini di daerah Bogor, kabupaten mungkin bang ini. Kabupaten Bogor. Saya taunya ini daerah Tapos. Tapi ternyata tadi apa bang? Desa Banjarsari. Nah itu. Terus ketemu sama Bang Syarif ini, menarik, ngobrol. Saya ajak juga teman saya dari Etri Coffee, ya yang temenin saya gabut, jalan-jalan gitu kan. Ternyata di sini banyak ini ya, banyak apa? Banyak cerita yang menarik ya, Di. iya. Jadi nggak cuma ngopi sebenarnya gitu. Nah inilah ajaibnya kopi. Awal mulai kita ngobrol kopi-kopi. Katanya serius. Gak taunya serius. Ke trafficking. Ada trafficking segala, ada apa semua. Ya maksudnya jangan anggap remeh kopinya. Kita balik lagi nanti 3 tahun lah.
3 tahun fondasi ekonomi kita udah kuat, kita balik lagi ke bantuan kopi, bangun rumah kembalinya itu, Iya, iya bang, bangun lagi itu ya. luar biasa sih. Tradingnya tetap ya itu bisnis as usual aja. Ada cuan, Iya. cuannya buat sosial. Sebetulnya kan ketika kita jual yang tadi loh bang, yang konteksnya ketika saya Kopi bilang rakyat, orang-orang ya. seperti saya kopi lebih merakyat gitu kan, sebenarnya ya kita juga maksudnya untuk si para pelaku usahanya, misalnya kan kita nih pengadaan bisnisnya, nanti ada yang jualannya lagi, jual eceran misalnya, entah dia naik sepeda, naik motor, terserah lah, mau naik gerobak juga gitu kan, tetap cuan kan buat mereka gitu. Tetap ada margin. Iya Tetap pasti ada kan, margin. ya karena kan ya itu kan namanya Ini juga kan secara umum kita itu nggak terbiasa juga dengan Arabica ya. Asem nih, kok kopi asem padahal itu Arabica. Ya itu sih masih ini ya, masih dalam tanda kutip masih terbatas lah. Jadi di sentral kopinya aja yang Arabica, di masyarakat atau petaninya itu yang diminum kopi Robusta. Jadi kalau yang kopinya Robusta terus mix di blend dengan Arabica, kan masih ketemu cita rasanya gitu. Lo masih bisa masuk, HPP-nya masih bisa masuk. Berarti masih bisa kita kasih treatment. Jadi yang common ya selera umum gitu ya, kayaknya masih bisa masuk kalau untuk blend. Sehingga ongkos produksi bisa ditekan. Saya punya cerita lucu nih soal Arabica dan Robusta. Kenapa orang kita itu kayaknya agak telat ya tahu yang namanya Arabica gitu ya. Padahal kan dari dulu udah ada gitu. Nah, saya dapat cerita itu dari petani langsung Aceh Gayo. Jadi ceritanya dia itu dulu padahal keluarganya itu dari dulu itu udah nanam Arabica, udah produksi Arabica. Setiap dia mau minum kopi Arabica selalu dibilang sama bapaknya, jangan minum itu, nggak enak, minum aja yang itu tuh Robusta. Gitu. Itu aja tuh minum gitu. Kan si teman saya ini yang si petani kopi ini dia bingung kan, emang kenapa, terus kenapa nggak enak tapi bule-bule pada beli gitu, dia bingung gitu. Nah dari situ, tapi dia nggak banyak bertanya, namanya juga anak disuruh minum itu ya dia minum itu aja, dan dia beranggapan Arabica itu nggak enak, hanya bule yang suka, ceritanya gitu. Tetapi sampai terakhir akhirnya dia tahu, oh ternyata harganya lebih mahal, bisa dijual lebih bagus karena buat biaya-biaya sekolah adik-adiknya, ternyata ceritanya gitu. Maka kenapa Arabica itu lebih lambat kita kenalnya, karena sebelumnya banyaknya dijual ke bule. Itu cerita dari Gayo. Salah satu cerita mungkin ya. Mungkin ada cerita-cerita yang belum kita eksplor juga. Itu cerita langsung dari si korban. Itu cerita. Ya, sebenarnya senang sih bang, kita ngobrol-ngobrol tentang kayak gini tuh, dan ini nggak nutup kemungkinan buat teman-teman kita yang lainnya bang ya, maksudnya yang main di kebun juga gitu, punya kegiatan berkebun khususnya kopi gitu. Sebetulnya nggak harus kopi sih, apapun gitu. Saya senang gitu. Ini bisa jadi informasi buat kita pribadi. Ya, ternyata oh gitu kan. Segini kayanya kita bang, gitu kan. Sebetulnya ya kalau dipikir-pikir ya bang ya. Dari kopi aja banyak varian isu. Iya, gitu kan. Segitu itu baru trafficking. Ini juga kita balik lagi ke petani ya. Terus ada kaderisasi petani. Jangan-jangan yang milenial tuh sukanya cuma di kafe. Nah, Atau bangun kafe atau jualan kopi seduhnya. Yang negara petani juga. nah, ya itu juga mudah-mudahan gitu kan maksudnya. Iya, semakin kesini lu semakin import kopi makin banyak dari Vietnam, dari Brasil, Kolombia. Dari Vietnam bang, sementara kita di sini minum Vietnam Coffee Drip. Bijinya dari kita juga. Iya, Kayak kan? kopi tubruk aja lah. Iya. Tuang, kocok, udah minum. Iya. Lucu juga kali ya kalau misalnya ada
itu kan sebetulnya Vietnam Coffee Drip mereka kan hanya ciptain alatnya ya bang, apa pola cara bikin, cara nyeduhnya kan. cara nyeduhnya doang. Di Indo juga kali sebetulnya udah ada dari dulu cara nyeduh kita gitu. Mungkin suatu saat bisa aja itu yang mungkin jadi kebalikan ditiru teman-teman kita di luar negeri mungkin gitu kan. Mungkin nggak sih gitu kan ya. cerita nah saya tahu nih ada cerita soal Vietnam Drip. Vietnam Drip itu jadi ceritanya gini, Apa terus ceritanya itu ada tentara Amerika lagi di Vietnam. Mereka itu mau minum kopi, mereka pesen kopi di Vietnam. Nah kopi di Vietnam itu sama kayak kita ditubruk. Sementara bule itu kan kalau minum tuh mereka nggak nyaman. Akhirnya mereka bilang disaring dong gitu loh. Nah orang Vietnam itu nggak punya alatnya. Terus mereka melihat, mereka kan biasa karena tubruk, terus mereka kasih susu kental manis dari kalengnya itu. Kemudian mereka pikir gimana caranya, dilubang-lubangin aja, dilubang-lubangin si kaleng bekasnya, kopinya ditaruh terus diseduh. Nah, kemudian menunggu airnya turun dan kemudian disuguhkan ke si tentara Amerika itu. Nah ternyata mereka senang, nah ini dong kopi kayak gini nggak ada ampasnya. Hal itu dilihat oleh orang Jepang. Nah jadi si Vietnam Drip ini disempurnakan sama orang Jepang sebenarnya dengan bahan yang stainless, dengan metode yang lebih benar dripnya, semuanya itu disempurnakan sama orang Jepang sebenarnya yang produksi itu. Tapi namanya tetap diambil dari Vietnam karena memang asal ide awalnya itu dari Vietnam. Ceritanya begitu. Jadi sebenarnya sih banyak metode seduh itu tuh disempurnakan sama Jepang. Tapi memang bukan dia yang penemu pertama ceritanya. Pertanyaan bodoh gue itu cuma satu, di apa Jepang punya kebun kopi itu kan, maksudnya banyak kebun kopi di Jepang apa gimana sih, kan masih banyak kan di kebun di kita kali gitu. Iya. Tapi Biar mungkin karena mereka nganggap kopi ini yang apa gitu ya, maksudnya satu komoditi yang luar biasa mungkin ya. Jadi akhirnya dipikirin tuh cara dripnya, cara apanya, semuanya didetailin gitu. Biar si mereka kopi bukan ini, ngopi iya, dan terekstrak dengan baik gitu kan. Sementara kita kan ya karena kebanyakan kali gitu kan, ya gitu kan. Mungkin ya pertanyaan bodoh gue itu. Karena mungkin kita juga dari dulu kan dijajah sama Belanda. Dari dulu itu kita digelapkan soal komoditi kayak kopi, teh, coklat, rempah-rempah itu tuh kita benar-benar digelapkan gitu. Jadi kita nggak tahu, kita bisa ngasilin tapi nggak tahu mau dijual kemana. Nah itu yang ditutup gitu loh. Maka banyak hal-hal yang kita akhirnya miss di situ. Iya, ruwet kayaknya. Makanya sambil minum kopi jadi nggak ruwet. Dari mana? Dari Indonesia ke Belanda, Belanda ke Jepang, Jepang ke Vietnam, Vietnam ke Jepang, Balik lagi ke desa. Balik lagi ke desa. Oke, mungkin dari saya sih udah nggak ada pertanyaan lagi, cukup jelas ya, maksudnya keren lah bang gitu. Masih banyak sih, tapi mungkin kita akan membahasnya di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda kali ya. Kalau nanya mah pasti banyak Ya, pertanyaan, betul. apalagi besok janji nih ngajak ke kebun. Nah gitu, dari abang sendiri bang, misalnya dari Bang Sarip gitu, buat teman-teman yang nonton mungkin ya, kalau ada penontonnya. Adalah penonton. Gitu. Ya kalau saya sih nggak disalahin juga kalau memang lebih dominan nggak masuk ke pertanian ya. Jadi emang kerjaan berat kan masuk ke pertanian. Satu, sistem pendidikan juga itu kan mengarahkan kita ke pasca lulus itu masuk ke industri-industri. Nah artinya kalau pertaniannya masih konvensional itu kan jadi bukan profesi yang menarik gitu. Living cost naik kayak gitu, biaya hidup naik, terus upah dari bertani ya paling cuma 80.000, 50.000. Siapa yang mau melirik gitu kan, padahal kebutuhan itu terbanyak. Artinya si pertanian juga harus Menjanjikan ya. berpola
seperti industri. Jadi petani itu berkorporasi, korporasi petani. Iya. Korporasi petani itu saya di Megamendung, ada yang di daerah lain, di daerah lain, di daerah lain, tapi semua terhubung, terkoneksi. Juga punya standar panen yang bagus gitu. Jadi kalau buyer ada beras hari ini aja itu ada yang nanyain minta robusta sekian ton. Terus kemudian mau ekspor kemana lagi gitu, ada gak? Dia bilang nggak ada stoknya, kecuali kalau mau ekspor tahun depan. Kalau nyarinya sekarang, mereka sudah ada di gudang-gudang kopi-kopinya itu. Dan pertanyaannya apakah masuk dengan syarat si importir kan, si penerimanya di sana kayak gitu. Jadi daripada sia-sia pekerjaannya tahun depan, jadi punya standar, kemudian patokan harganya seperti apa, pasca panen yang dimauin kayak gimana gitu. Dan harus jelas juga karena petani juga butuh modal untuk di awal gitu. Tapi kalau berkorporasi lalu ada akses finance dari pemerintah kan lagi banyak-banyaknya akses keuangan gitu, lagi terbuka gitu. Tinggal korporasi petani yang bersatunya itu, channelingnya itu. Misalkan ada buyer dari luar, kita sudah punya standarnya sekian, kadar airnya. Berarti kadar airnya kan harus ada alat, harus ada tempat untuk mengeringkan sesuai kadar air yang diminta buyer kan. Jadi emang harus berkorporasi, akses finansial sama teknologi. Jadi untuk masuk ke, jangan lagi bicara soal pertanian yang konvensional, harus juga seperti industri. Karena siswa-siswa kita tuh memang sudah diarahkan ke industri, maka pertanian harus dibuat industri. Jadi mohon enggak ya. Bukan mohon bersabar lagi, kita harus jalan Ya, gitu. jalan. Tapi sekarang sih udah terlihat memang ada ininya ya, ada pergerakannya di mana startup udah sampai ke pertanian dan peternakan, ada petani muda juga ada dengan stylenya mereka, dengan keupdatean mereka juga ada. Sudah mulailah ya, cukup menyenangkan, cukup happy sih. Iya. Optimis. Kita bisa optimis lah, semakin Optimis. banyak Iya. mereka ke mengakses itu. Pasar juga kan terbuka sekarang. Kalau pasar mengaksesnya satu persatu kan repot. Ya, berarti korporasi itu ya bang. Korporasi. Jadi di bidang apapun gitu, maksudnya bukan cuma kopi. Bukan cuma kopi, komoditi apapun Oke. harus berubah pola. Kalau kayak gitu berarti kekepoan kita hari ini udah cukup bang. Terima kasih waktunya. Kopinya Kopinya. terbaik. Nanti pakai inilah merek gua di sini lah. Oke. Siap. Siap bang. Jadi cukup kali ya. Ya. Mungkin dari inti video dari tadi. Oke. Takut habis baterai lagi. Ini udah take kedua tadi habis baterai. Jadi ya sudah lah ya. Oke, kita tutup aja ya. Oke. Thank you. Sampai ketemu. See you. Bye. Mungkin Ya ya kan.